dalam hidup kita. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Tentu momentum bagi kita, walaupun setiap manakib oleh Hadratus Syekh kita sudah ditetapkan dari antaranya untuk merayakan Maulid dan Maulud Nabi Muhammad SAW. Tentu di bulan Rabiul Awal ini semacam ada penekanan bahwa ini adalah bulan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara pujian Allah kepada Nabi di dalam Al-Quran adalah ayat 128 daripada surah At-Taubah, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini berisi pujian di satu sisi, yaitu menyebutkan sifat-sifat Nabi. Pada sisi yang lain, ayat ini merupakan pengingat akan nikmat Allah, baik kepada kita khususnya umatnya, ataupun kepada bangsa Arab pada saat itu. Di mana ayat ini Allah mengatakan laqad ja'akum, bahwa sungguh telah datang kepada kalian. Tentu khitabnya kalian yang ada pada ayat itu tadi berlaku bagi kita umatnya dan khususnya pada bangsa Arab di mana Al-Qur'an diturunkan saat itu. Yaitu telah datang kepada kalian rasulun, yaitu seorang utusan Allah, Rasulullah. Yang mana utusan itu min anfusikum, berasal dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anitum, rasa berat baginya apa-apa yang segala kesulitan yang kalian alami, yang kalian rasakan, yang kalian hadapi. Harisun alaikum, Rasul itu yang datang kepada kalian selain ia merasa berat terhadap segala kesulitan yang menimpa kalian, harisun alaikum, ia juga sangat menginginkan kebaikan atas diri kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu memiliki sifat ar-rauf, sangat belas kasihan, dan ar-rahim, yang memiliki sifat penyayang, bil mu'minin, dengan orang-orang mukmin. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan beberapa sifat Nabi dan juga tadi yang mana sifat Nabi ini, semua sifat ini pada saat yang bersamaan merupakan nikmat bagi bangsa Arab yang saat itu diutus Rasul kepadanya, dan bagi kita umat-umatnya yang beriman kepada Rasul ini. Kepada Rasul yang disebutkan sifatnya di sini. Pertama, sifat Nabi yang disebutkan di ayat ini adalah min anfusikum, bahwa Rasul yang datang kepada bangsa Arab, yang diutus kepada bangsa Arab saat itu, yang kita imani saat ini, merupakan min anfusikum, berasal dari kalangan kalian, berasal dari bangsa kalian. Maknanya yang paling khusus adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, karena Nabi turun di Arab. Oleh karena itu inilah menunjukkan Allah ingin agar mereka bersyukur kepada Allah telah menurunkan Rasul dari bangsanya. Walaupun di dalam Islam dikatakan la fadla baina Arabin wa ajamin, tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun non-Arab, tetapi faktanya Allah memilih Rasul itu, Rasul terakhir, berasal dari bangsa Arab. Tentu ini suatu kemuliaan tersendiri bagi bangsa Arab.
Sehingga Allah mengajak mereka untuk mensyukuri nikmat ini dengan mengimani Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian, mana yang lebih umum? Rasul itu berasal dari golongan manusia. Seandainya Rasul itu diutus dari bangsa malaikat atau mungkin dari jin dan lain sebagainya yang tidak sejenis dengan kita, yang tidak sejenis dengan manusia, tentu akan sulit dalam hal penyampaian risalah, juga dalam hal pendidikan nabawiyah, pendidikan uh, tarbiyah darinya. Maka dari sini juga diambil suatu pelajaran bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna akan dicapai apabila ada kesamaan antara yang dididik dengan yang mendidik. Katakanlah semakin banyak persamaannya, maka semakin tercapai, akan semakin mudah dalam hal proses pendidikan itu. Dalam hal ini juga ayat ini juga bisa menunjukkan dalam hal kita berguru kepada guru mursyid, maka guru mursyid itu sebagai warasatul Rasulillah, pewaris para rasul, tentu mestilah min anfusikum, berasal dari kalangan kita. Dalam arti guru mursyid itu sebagaimana Nabi adalah manusia, guru mursyid pun manusia. Dan jika kita masih hidup, tentu lebih mudah untuk berguru juga kepada guru mursyid yang juga masih hidup, yang bisa kita dengar kalam-kalamnya, yang bisa kita lihat sosoknya, yang bisa kita contoh segala perbuatannya. Karena ini lebih mendekati kesempurnaan dalam hal pendidikan. Berbeda halnya jika kita berguru kepada orang yang sudah wafat. Tentu walaupun secara majaziah, tidak secara hakiki, itu bisa kita lakukan seperti kita membaca kitab-kitab karangan para ulama. Itu kan secara tidak langsung kita seperti berguru kepadanya, tetapi itu hanya seperti saja, tidak dalam arti sesungguhnya. Berbeda dengan kita bertemu, mulaqah, talaki dengan seorang yang masih hidup, yaitu tadi min anfusikum, berada pada frekuensi yang sama. Kemudian juga ada yang membaca min anfasikum, bahwa Rasul yang diutus oleh Allah itu merupakan anfasikum ay asyrafikum, orang yang paling mulia di antara kalian. Ini sifat yang pertama dijelaskan dalam ayat ini, bahwa Rasul itu adalah sebangsa dengan kita. Apa yang dicapai oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, itu secara umum, tidak secara umum, itu juga bisa dilakukan oleh kita. Karena kita adalah sama manusia dengan beliau. Walaupun tadi Rasul itu basyarun walaysa kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tetapi secara umum, apa yang dilakukan oleh Rasul itu bisa kita contoh. Dan yang kedua, makna dari anfusikum adalah anfasikum ay asyrafikum, yaitu yang paling mulia di antara kalian. Itulah Nabi bersabda, Innallah astafa Kinanata min waladi Ismail, bahwa Allah memilih Bani Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih bangsa Quraisy dari sekian keturunan Bani Kinanah yang lain. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dari Bani Quraisy itu, dari keturunan Quraisy, dari bangsa Quraisy, dari kabilah Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dari semua Bani Hashim yang ada, Allah memilih Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi Rasulnya. Fa'ana mustafan minal mustafina, kata Nabi, maka akulah Rasul pilihan dari orang-orang pilihan. Itulah min anfusikum. Itulah guru mursyid.
dari sekian orang pilihan yang datang dipertemukan dengan guru mursyid, semua yang datang dipertemukan, ditakdirkan oleh Allah bertemu guru mursyid itu kan orang pilihan. Tetapi dari semua orang pilihan itu, Allah memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Itulah guru mursyid. Mustofan minal mustofin. Orang pilihan daripada orang-orang pilihan. Min anfus. Ini sifat yang pertama. Azizun alaihi ma'anitu. Sifat yang kedua. Kemuliaan bagi Rasulullah Muhammad SAW dan nikmat yang mesti kita syukuri adalah bahwa Rasul itu Allah katakan azizun alaihi ma'anitu. Merasa berat, sukar hatinya, masyghul hatinya, secara bahasa saja. Tidak dalam arti sesungguhnya. Apabila umatnya merasakan kesulitan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sehingga di dalam Miftahus Sudur kita bisa baca ada riwayat yang ditulis oleh Abah Anom, ghammi li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman. Di antara kesukaran beliau, di antara kesulitan yang beliau rasakan adalah beliau memikirkan keadaan umatnya, khususnya umatnya yang tidak bertemu dengan dirinya. Ghammi li ajri ummatil ladina fi akhir zaman. Kesedihanku yang menjadi pikiranku, kata Nabi, adalah umat-umatku yang ada di akhir zaman. Bagaimana keadaan mereka nanti? Inilah betapa memikirkannya Nabi akan keadaan umat. Bahkan sudah masyhur di akhir hayatnya beliau masih tetap memikirkan ummati ummati. Bagaimana keadaan? Inilah juga sifat yang diwarisi oleh warasatul Rasulillah, para pewaris Rasulullah al-kamil yang sempurna. Itulah guru mursyid. Mewarisi di antara sifat Nabi adalah azizun alaihi ma'anid. Para guru mursyid senantiasa memikirkan keadaan murid-muridnya, berat bagi dirinya, berat baginya apabila murid-muridnya ditimpa kesulitan. Baik kesulitan dunia dan khususnya kesulitan akhirat. Oleh karenanya, semua sudah diberikan oleh guru. Dalam hal amaliyah, itu semua agar guru melihat muridnya tidak ditimpa kesulitan. Diberikan semua oleh guru. Sebagai bukti kasih sayangnya kepada kita. Azizun alaihi ma'anid. Kemudian, sifat yang ketiga, azizun alaihi ma'anitum harisun alaih. Tentu, jika seseorang, jika Rasul itu, jika guru mursyid itu merasa berat apabila umatnya, apabila muridnya ditimpa kesulitan, dan juga harisun alaih. Ia sangat ingin, Rasulullah sangat ingin para mursyid, guru mursyid kita sangat ingin agar kita semua murid-muridnya, agar kita umatnya senantiasa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini adalah suatu kelazim dari sifat yang sebelumnya. Ketika merasakan sulit, berat baginya, ketika umatnya ditimpa kesulitan, baik di dunia ataupun di akhirat, begitu pula maka pasti yang Rasul inginkan, harisun alaikum, hanya menginginkan kebaikan untuk umatnya, yang guru mursyid inginkan bagi kita hanya ingin melihat murid-muridnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan khususnya nanti di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat yang keempat dan yang kelima. Yaitu Allah berikan sifat, ditutup ayat ini dengan memberikan namanya. Namanya diberikan kepada manusia pilihannya.
yaitu Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Dalam ayat lain dikatakan innallaha bin-nasi la raufur rahim. Allah itu memiliki sifat Rauf Rahim dan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara tegas, secara nyata di dalam ayat ini Allah berikan dua nama itu kepada manusia pilihannya, pada Rasulullah SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf al-mubalaghah fir ra'fah wasyufqah, yaitu orang yang sangat belas kasihan. Kalau tadi tidak sanggup melihat umatnya menderita, tidak sanggup melihat umatnya mendapatkan kesulitan, tidak sanggup melihat muridnya ditimpa ujian hidup dan lain sebagainya, sehingga diberikan apa yang ia miliki, diberikan baginya sebagai solusi. Sudah waktunya ikhwan itu tuh ya, kita sering mendengar bahasa itu. Sudah waktunya para ikhwan di mana butuh ayat. Artinya guru mursyid kita, Pangarsa Abah Aus, tidak ingin berat baginya jika kita mendapatkan kesulitan. Maka seyogianya kita yang sudah diberikan berbagai solusi untuk keluar dari kesulitan ini seyogianya janganlah kita menyampaikan kesulitan kita di hadapan guru. Karena pada saat karena ketika kita menyampaikan kesulitan itu, tentu sebagaimana orang tua mendengar kesulitan yang menimpa anaknya akan merasakan kesedihan. Maka amalkanlah sebaik-baik segala amal yang sudah diberikan oleh guru, dan janganlah engkau sebutkan kesulitan yang masih menimpa dirimu di hadapan gurumu. Karena itu akan membebani hatinya dalam secara bahasa, tidak dalam arti sesungguhnya. Bil mu'minina raufur rahim. Rahim itu tidak seperti Rahman. Rahman itu kasih sayang yang luas untuk siapa saja. Tetapi Rahim itu kasih sayang untuk orang-orang pilihan. Karena itu tadi. Karena dari semua manusia, tidak semuanya beriman kepada Nabi. Maka yang beriman kepada Nabi dikatakan bil mu'minina, Rasul rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua alam. Tetapi ada kasih sayang yang khusus dari Rasul, perhatian yang khusus, itulah kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan inilah kita, guru mursyid tentu memikirkan keadaan semua umat, tetapi dari semua umat itu, tentu yang paling dipikirkan, yang paling mendapatkan curahan kasih sayang, limpahan kasih sayang darinya adalah kita, para murid-muridnya. Maka kita sangat senang ketika mendengar pernyataan dari Pangersa Abah terkait kalam Pangersa Abah Anom, sakieu ngaleugeudeutna sebegini banyaknya, belum tentu 20%-nya yang jadi. Apa kata beliau? Abah mah tidak mau 20 apa? Tidak mau seperti Abah ingin 100% semuanya jadi. Begitu senang kita mendengar ketika Hadratus Syekh menyampaikan. Ya, karena inilah guru mursyid itu al-warisul kamil, pewaris yang sempurna dari Rasulullah, mewarisi semua sifat-sifatnya termasuk sifat yang ada di dalam ayat ini. Rasulun min anfusikum, guru mursyid itu berasal dari kalangan kita dan paling mulia di antara kita. Merasa berat apabila kita ditimpa kesulitan. Guru mursyid sangat menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Guru mursyid itu sangat belas kasihan kepada murid-muridnya, dan guru mursyid itu memiliki sifat yang begitu penyayang untuk murid-muridnya. Inilah nikmat yang kita terima dan pujian bagi Rasulullah serta bagi para pewarisnya. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah untuk senantiasa ittiba kepada guru mursyid kita. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.